Oke, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rosita Tecuari. Saya Ketua Organisasi Perempuan Adat Suku Namrong. Organisasi Perempuan Adat sering disingkat dengan sebutan Orpa Namrong. Orpa Namrong itu sendiri adalah sebuah organisasi perempuan yang berdiri di wilayah Namrong, Lembah Griminawa. Kami sendiri bekerja, organisasi perempuan adat ini bekerja melindungi budaya, adat, tanah, hutan, dan manusia yang ada di wilayah Lembah Grime dan tanah Papua. Itu kerja-kerja kami. Kami sendiri juga lewat kerja-kerja yang yang kami akan kerjakan dan sudah kami kerjakan. Di sini kerja-kerja kami awal sudah kami kerjakan itu penanaman mahkota dewa, melinjo. Mahkota dewa dan melinjo ini sebagai bahan dasar pembuatan noken. Noken adalah warisan dari leluhur, orang tua kepada anak-anak dan kepada kami, dan kami juga harus terus mewarisi kepada generasi. Kenapa sampai kami menanam mahkota dewa dan melinjo? Karena pengambilan bahan dasar pembuatan noken ini sudah semakin hari semakin jauh karena penebangan hutan yang terus terjadi di wilayah kami. Sehingga kami organisasi perempuan mau berpikir untuk menyarankan menanam mahkota dewa dan melinjo di pekarangan dan kebun-kebun yang terdekat supaya perempuan tidak susah untuk mencari bahan dasar pembuatan noken tersebut. Dari hasil pembuatan noken itu ibu-ibu dapat menjual noken, terus dari hasil penjualan noken mereka bisa mengisi kebutuhan ekonomi mereka di dalam keluarga mereka. Itu kerja-kerja yang sudah kami kerjakan. Terus di sini di akhir tahun 2022 ini kami diberi bantuan, kami mendapat bantuan, dapat perhatian dari Walhi Papua. Mereka memberi kami peralatan dan bibit untuk kami tanam. Kami sangat berterima kasih kepada Walhi Papua dan Walhi Nasional yang sudah melihat kami dalam hal ini memberikan kami peralatan dan bantuan peralatan dan bibit untuk kami tanam di tempat atau kebun kami masing-masing. Orpa sendiri mempunyai 29 kelompok kerja, kelompok perempuan di kampung-kampung yang tersebar di 32 kampung sewilayah Suku Namrong. Suku Namrong sendiri memiliki 3 distrik, yaitu distrik Nimboran, Nimbokrang, dan Namrong. Masing-masing distrik Nimboran mempunyai 13 kampung dan 1 kelurahan. Distrik Nimbokrang sendiri mempunyai 9 kampung, distrik Namrong mempunyai 8 kampung. Sedangkan di distrik Nimbokrang itu mereka punya 9 kampung terdiri dari 6 kampung masyarakat pribumi dan 3 kampung masyarakat lokal non pribumi. Yaitu ada Binyum Jaya 1, Binyum Jaya 2 dan kampung Nimbokrang. Terus kalau di Namrong itu memiliki 9 kampung, 8 kampung pribumi dan 1 kampung trans, yaitu kampung Karya Bumi. Itu wilayah kerja di mana organisasi perempuan ini sendiri yang sering disebut dengan Orpa Namrong bekerja. Itu yang bisa kami sampaikan. Terus terkait dengan wilayah kami, wilayah kelola kerja kami juga sedang menghadapi kasus atau masalah, yaitu tempat kami, wilayah kami diambil oleh PT Permata Nusa Mandiri. Izin yang diberikan oleh pemerintah kepada PT Permata Nusa Mandiri, wilayah adat, hutan, tanah kami yang dimana kami kerja, masyarakat adat kerja, yang tadi saya sudah sebutkan 32 kampung itu. Ini wilayah ini, tanah ini sudah diambil oleh PT Permata Nusa Mandiri seluas 32.920 hektar. Itu yang meliputi 6 distrik Unurumguai, distrik Nimbokrang, distrik Nimboran, distrik Namrong, distrik Kemtuk, dan Kemtuk Resi. Ini wilayah kelola rakyat yang dimana wilayah itu tempat yang diberikan izin yang sudah diberikan oleh pemerintah kepada PT Permata Nusa Mandiri ini. Tempat itu ada di tengah-tengah perkampungan wilayah itu. Jadi kami merasa bahwa ketika Walhi memberikan bantuan kepada kami merasa bahwa
di mana tempat-tempat yang bisa kami tanam, memang kami sudah ada kebun-kebun, tetapi ini sebagai rangsangan untuk kami terus bekerja, tidak melupakan dengan kebun karena kebanyakan anak-anak muda sudah tidak kembali ke kebun. Jadi lewat ini mungkin bisa memberikan rangsangan kepada perempuan, ibu-ibu rumah tangga, di mana mereka juga bisa melibatkan anak-anak mereka untuk bisa berkebun, mengingat kebun. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Terus mungkin di akhir dari ini saya ingin sampaikan bahwa di wilayah kami 3 distrik yang tadi saya sebutkan, distrik Nimboran, Nimbokrang, dan Nambrong, kami tidak mempunyai data yang cukup akurat, tetapi data penduduk yang cukup akurat, tetapi dengan hasil pendataan kami kemarin tanggal 21-22 Desember 2022 ini, kami mempunyai jumlah disabilitas yang cukup tinggi di wilayah suku kami, suku Nambrong, yang meliputi 3 distrik tersebut, yaitu yang berjumlah anak-anak 57 orang, orang dewasa sendiri 140 lebih. Nah, jadi jumlah disabilitas yang ada di wilayah kami itu ada sekitar 200-an. Nah, kami di sini kemarin dengan pemberian bingkisan Natal, kami melihat bahwa ketika kami mewawancara dengan orang tua mereka dari anak-anak disabilitas, kami bertanya bahwa ada perhatian dari pemerintah, dalam hal ini pemerintah kampung, distrik atau kabupaten kepada disabilitas atau tidak. Mereka sampaikan bahwa kami tidak pernah dapat bantuan dari pihak manapun. Dan bagi mereka ini bantuan yang pertama kali mereka dapat dalam bentuk bingkisan Natal. Nah, di bagian ini saya ingin menyampaikan kepada pihak pemerintah bahwa walaupun mereka disabilitas, tapi mereka adalah masyarakat yang wajib dan harus diperhatikan oleh pemerintah. Pemerintah ada karena ada masyarakat, sehingga pemerintah wajib memperhatikan masyarakat walaupun mereka disabilitas. Cacat mental, fisik itu wajib diperhatikan oleh pemerintah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan di kesempatan ini. Terima kasih. Akhir kata, selamat Natal 25 Desember 2022 dan siap menyambut tahun baru tanggal 1 Januari tahun 2023. Terima kasih. Oke, siap.